Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jamu Film. Gimana kabar kalian? Kali ini gue akan mengalur cerita sekaligus membahas film psikopat lagi yang bisa melintas waktu yang berjudul Time Cut 2024 yang seru dan penuh plot twist. Penasaran kan gimana ceritanya? Oke, daripada kelamaan dan keburu hasrat kopet kalian sudah penuh, ya udahlah langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis bernama Summer yang akan menghadiri pesta pada tanggal 18 April 2003. Sesaat kemudian, ia pun disapa seorang pria culun bernama Quinn yang niat memberikan sebuah surat cinta. Namun, Summer yang tidak enak menolaknya berusaha mencari alasan. Dan kebetulan sekali, seorang pria gondrong bernama Ethan langsung mengajak Summer berpesta. Di tengah meriahnya pesta, Ethan berniat mengatakan sesuatu pada semua orang dan ingin memberi penghormatan atas meninggalnya beberapa teman mereka. Ia pun berharap agar si pelaku yang berjuluk psikopat bertopeng Barbie bisa secepatnya ditangkap. Brian and Val were my best friends. I hope they catch the Sweetly Slasher and he fries Emmy. Sesaat kemudian, Summer yang kutangnya kesiram awok-awok cap Inggris bergegas pergi ke toilet. Setibanya di sana, tanpa ia sadari, sesosok misterius sedang mengintainya. Sementara di parkiran, Pak polisi yang mendapati perintah dari polsek berniat membubarkan pesta anak muda ini, terlebih karena teror kopet masih gencar terjadi. Sementara itu, di toilet, Summer yang sedang berdandan tiba-tiba dihampiri sesosok misterius. Sontak, Summer pun panik saat bertopeng Barbie mengincarnya. Sesaat kemudian, Summer yang bersembunyi di gudang jerami terlihat panik karena psikopat ini masih mengincarnya. Malang sekali, Summer si bintang sekolah pun harus menemui ajal menyusul teman-temannya di alam barzah. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat cerita, 21 tahun kemudian, scene beralih pada seorang gadis bernama Lucy yang seperti yang kita lihat di foto adalah adiknya Summer. Namun, pada saat kakaknya dihabisi psikopat, ia belum lahir. I'm applying to the 2000. Sometimes it feels like my life is a black hole. The Sweetly Slasher went on a 3-day killing spree. 4 teenagers, even though it was over 20 years ago. Tragedy still hangs over the three of their deaths. I'm reminded that one single moment in time. Sambil OTW ke sekolah menggunakan otopet Teletubbies, Lucy bercerita bahwa meski 21 tahun berlalu, orang tuanya masih belum bisa move on atas kematian kakaknya. Terlebih lagi, psikopat bertopeng Barbie yang menghabisi Summer dan beberapa temannya, kasus ini masih belum terungkap sampai saat ini. Setibanya di Ojon High School, dengan perasaan senang, Lucy memberitahu gurunya bahwa dirinya berhasil diterima magang di NASA. Sontak, Pak Guru Fleming turut senang dan mungkin saja Lucy bisa ikut mencari telur facehugger dan memberantas Wayland Yutani. Ah, bapak kebanyakan nonton film Alien, kata Lucy. Lantas, Lucy disarankan untuk segera memberitahu kedua orang tuanya dan membuat mereka bangga supaya bisa move on dari rasa kehilangan anak pertama mereka. Singkat cerita, sepulang ke rumah, Lucy yang penasaran berniat mengecek kamar mendiang kakaknya yang masih tertata rapi dengan barang-barang kesukaannya. Di tengah alunan lagu, Mills kesukaan kakaknya, Lucy pun heran saat mendapati surat yang terlihat seperti pesan ancaman. Di tengah keheranan, Lucy kaget saat diberitahu ibunya untuk ikut makan di Ojon Resto. Summer, now I'm free, but you. What are you doing in here? Time to go. We're leaving. Setibanya di Ojon Resto, Lucy yang ingin membuat orang tuanya bangga langsung memberitahu bahwa dirinya diterima magang di NASA. Sontak hal itu membuat mereka kaget. Namun, bukannya bangga, ia malah diceramahi karena tidak memberitahu mereka dari awal. Melainkan, tiba-tiba sudah diterima. Di tengah rasa kecewa, Lucy diberitahu bahwa hari ini mereka akan nyekar ke TKP tempat Summer dihabisi psikopat. Setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya mereka tiba di TKP pembantaian psikopat Barbie. Setelah mengenang Summer, ibu meminta Lucy untuk memberikan sesuatu pada kakaknya.
Luci yang tidak membawa apa-apa berniat kembali ke mobil untuk mencari barang. Namun, melihat kilauan cahaya di gudang, ia yang penasaran bergegas mengeceknya. Rupanya, gudang ini adalah tempat di mana Summer dihabisi psikopat di masa lalu. Di tengah pengecekan, Luci pun heran saat menemukan sebuah mesin canggih dengan sistem destinasi tanggal 18 April 2003. Oh my god, tanpa diduga, mesin yang Luci aktifkan ternyata merupakan mesin waktu yang membuatnya terlempar ke tahun 2003. Di tengah kebingungan, Luci berniat menemui Pak Guru Fleming di Ojon High School dan terperangah saat melihat setelan ABG anak milenial di masanya, lengkap dengan alat hiburan seperti Walkman, di mana Android apalagi iPhone belum diciptakan pada saat itu. Luci pun semakin yakin bahwa ia terlempar ke tahun 2003 setelah melihat Summer tepat di hadapannya. Not today, not today. Go ahead, come tomorrow, we'll see. Sesaat kemudian, Luci pun melihat para korban kopet yang kini masih hidup. Di tengah kebingungan, Luci langsung menemui Pak Guru Fleming dan sungguh tak disangka Pak Fleming saat masih muda mirip sekali dengan pemeran Wolverine. Mendengar Luci tiba-tiba membahas time travel, seorang siswa jenius bernama Quinn menjelaskan bahwa penjelajah waktu bisa terjadi. Namun, sangat berisiko karena bisa mengubah masa depan. Di tengah obrolan, bel istirahat pun berbunyi. Sesaat kemudian, Luci pun heran saat melihat orang-orang ramai membuli Quinn. Lantas, seorang gadis bernama Amy berkata bahwa Quinn selalu dijadikan bahan bulian untuk kesenangan para murid. Hingga, di tengah keributan, untung saja guru keburu datang dan membubarkan mereka. Whoa, what's the problem, Spaz? Yeah, it's not funny. What's going on? Setelah semua orang bubar, Quinn pun berterima kasih pada Luci karena telah menolongnya. Mengingat Quinn yang ahli fisika, Luci pun berniat mengatakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Quinn pun seakan tidak percaya jika Luci ini datang dari masa depan. Lantas, Luci langsung membuktikan perkataannya dengan memperlihatkan kecanggihan iPhone 20 Pro Max miliknya. Melihat kecanggihan HP ini, Quinn pun mulai yakin jika Luci berasal dari masa depan. Namun, Quinn berkata bahwa mungkin saja ada alat yang lebih canggih dari ini, mengingat fitur HP tersebut biasa saja dan hanya mengandalkan kamera. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Summer datang dan meminta maaf atas perlakuan mantannya barusan. Lantas, tanpa rasa malu, Summer tiba-tiba meminta Quinn untuk mengerjakan PR fisika miliknya. Mendengar hal itu, Quinn yang memang suka pada Summer langsung menyanggupinya. Singkat waktu, Luci mengajak Quinn untuk melihat mesin waktu yang sempat ia aktifkan. Merasa penasaran, Quinn berniat membawanya untuk diteliti. Sontak, Luci pun kagum dengan gear yang dimiliki Quinn, di mana Quinn benar-benar jenius, bagaikan seorang profesor. Sesaat kemudian, mereka pun heran saat melihat isi dari mesin ini. Melihat tabung bertuliskan sonar, Luci pun yakin jika tabung ini merupakan bahan bakar untuk mengaktifkan mesin waktu. Untungnya, sonar adalah perusahaan tempat ayah Luci bekerja. Sesaat kemudian, Quinn pun heran dengan Luci yang terlihat cemas saat mengingat tanggal 16 April. Lantas, Luci berkata jika pada tanggal itu akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Namun, kini ia berniat mengubahnya. Mendengar hal itu, Quinn langsung melarangnya karena sedikit saja yang dirubah, masa depan yang Luci kenal akan benar-benar berubah drastis. Di tengah kebingungannya, Luci meminta Quinn untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Sontak, Quinn pun kaget saat menyadari bahwa Luci adalah adiknya Summer. Namun, Luci meminta Quinn untuk tenang karena ia berencana membawa kartu akses milik ayahnya untuk membawa bahan bakar sonar. Setelah memberikan jawaban tentang PR, Quinn langsung pamit untuk bekerja. Sementara Luci beralasan ingin main di rumah Summer. Saat bertemu orang tua Summer yang masih muda, Luci langsung diajak makan bersama. Hingga saat makan-makan, Summer pun merasakan kehangatan yang berbeda, di mana orang tuanya terlihat perhatian dan begitu menyayangi kakaknya. Itu sangat berbeda dengan apa yang ia rasakan, sehingga waktu pun berlalu dengan cepat. Di malam harinya, Luci diajak Summer untuk mencoba beberapa pakaian miliknya. Setelah mengenakan setelan anak gaul di masanya, Luci pun semakin dekat dengan Summer dan benar-benar merasakan asiknya mempunyai seorang kakak. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba Luci teringat sesuatu yang akan terjadi pada jam 9 malam. Di tengah kepanikan, Luci pun pamit pergi sambil mengatakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi di Ojon Mall. Sementara itu, di mall, Sydney dan Brian yang sedang berbelanja terlihat diintai psikopat bertopeng Barbie. Sesaat kemudian, Sydney yang ingin mencoba baju diberitahu untuk cepat karena mall akan segera tutup.
Oh my god, malang sekali. Brian pun harus tewas ditusuk dengan kaset film Tarzan X. Sementara itu, Sydney pun heran saat Brian tidak menjawab panggilannya. Brian, come on, this isn't funny. Betapa syoknya mereka saat melihat Sydney dan Pak Satpam tewas di tangan psikopat Barbie. Singkat waktu, Quinn mengajak Lucci istirahat di perahu bekas depan rumahnya. Di tengah rasa was-was, Lucci berkata bahwa di masa depan, si Satpam itu tidak mati dan masih bekerja di Oceans Mall. Namun, malam ini, dirinya membuat si Satpam itu ikut menjadi korban. Lucci semakin merubah masa depan. Quinn meminta Lucci untuk kembali ke masanya dan fokus memperbaiki mesin waktu. Merasa benar, Lucci pun berniat kembali ke rumah Summer untuk mengambil kartu akses milik ayahnya. Di keesokan harinya, Lucci terlihat mengendap-endap memasuki rumah. Saat aksinya bergok, Summer yang penasaran menanyakan bagaimana Lucci bisa mengetahui jika sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada bestinya. Meski berat, akhirnya Lucci berkata jujur, "Sebenarnya aku adalah adikmu dari masa depan, dan pada masa ini, aku belum lahir." Sontak, Summer pun terperangah dan menganggap Lucci mengada-ngada. Lantas, sambil memberikan surat yang ia temukan, Lucci berkata, "Jika nanti kamu akan menerima surat ini dari seseorang." Tak hanya itu, meski terdengar tak masuk akal, namun itulah kenyataannya. Sekembalinya ke bengkel, Lucci yang belum mendapati kartu akses berniat membantu mengotak-atik mesin waktu terlebih dahulu. Melihat kemampuan Lucci, Quinn pun kagum dan merasa bahwa Lucci berbakat. Ternyata, ia sudah diterima magang di NASA. Kemudian, saat Lucci ingin mencari tahu tentang perusahaan Soner, Quinn memintanya untuk membuka software Internet Explorer. Singkat waktu, Summer yang datang berkata, "Jika kini aku benar-benar percaya," lantas ia yang khawatir kembali menanyakan siapa yang akan mati selanjutnya. Namun, Quinn berkata jika Lucci memberitahukan masa depan, bisa saja terjadi perang dunia ketiga. Meskipun begitu, Lucci yang tidak tega akhirnya memberitahu jika selanjutnya adalah Amy yang akan tewas di Museum Budiono Siregar. Dirasa kepalang tanggung, Quinn akhirnya mengajak mereka semua untuk menyelamatkan Amy. Setibanya di Museum Budiono, mereka pun langsung berpencar mencari Amy. Di saat itu pula, sambil asik mendengarkan lagu, Amy tidak sadar jika psikopat berada di belakangnya. Saat itu pula, Summer pun panik saat melihat psikopat menghampiri Amy. This way. Go! Akhirnya, mereka pun berhasil menyelamatkan Amy dari serangan psikopat. Kemudian, Lucci berharap jika dirinya bisa menyelamatkan korban berikutnya, yaitu kakaknya sendiri. Mendengar hal itu, Quinn pun kaget saat wanita yang ia cintai turut menjadi target. Lucci pun berkata jika insiden yang menimpa Summer akan terjadi besok malam di sebuah pesta. Dengan begitu, ia berniat untuk memberitahunya. Singkat waktu, saat akan tidur, Lucci seakan ragu untuk memberitahu sesuatu yang akan terjadi pada Summer. Di keesokan harinya, Lucci yang bangun lebih awal bergegas mengambil kartu akses ayahnya. Namun, di saat itu pula, Lucci yang penasaran menghampiri orang tuanya dan menanyakan apakah kalian berniat mempunyai anak lagi? Akan tetapi, mereka berkata, jika Summer saja sudah cukup, kami tidak akan memiliki anak lagi. Rupanya, jika Summer tidak meninggal, benih Lucci tidak akan tercipta. Mendengar hal itu, Lucci yang bimbang akhirnya pergi dengan membawa kartu akses. Setibanya di bengkel, Lucci yang bertemu dengan Quinn berkata, "Aku sudah mendapatkan kartu akses dan kini tinggal menyelinap ke kantor Soner." Mendengar hal itu, Quinn menanyakan apakah Lucci sudah memberitahu Summer tentang kematiannya. Melihat Lucci yang gelagapan, Quinn pun kecewa karena Summer belum diberitahukan. Get killed? Did you hear me? Go on. Lucy, I can't just let her die. I can't. You're in love with her? This is complicated.
Saat menemui Summer, Lucci akhirnya memutuskan untuk memberitahukannya di mana nanti malam Summer adalah korban terakhir dari psikopat bertopeng Barbie. Namun, di samping itu, Lucci berkata jika Summer hidup, dirinya tidak akan pernah ada. Namun, jika Summer mati, orang tua mereka akan kembali membuat anak. Akan tetapi, Lucci merasa jika meskipun dirinya hidup, orang tuanya tetap akan bersikap dingin padanya. Lantas, Lucci pun memutuskan untuk Summer tetap hidup. Di malam harinya, Lucci berencana menyelinap ke pabrik Soner sendirian. Tetapi, ternyata Quinn berniat untuk membantu Lucci. You came. That was the plan, right? It's being selfish. I understand. Antimatter. Setelah berhasil menemukan bahan bakar mesin waktu, Quinn pun heran dengan satu tabung yang sudah diambil, sementara jasa satpam tergeletak. Sontak, mereka pun sadar jika mesin waktu itu adalah milik psikopat, dan psikopat ini berasal dari masa depan. Dirasa tak ada waktu, mereka pun bergegas menyusul Summer. Kemudian, beralih pada Summer yang sudah diberitahu Lucci, bertugas untuk memancing kemunculan psikopat dan mengabaikan Amy. Saat psikopat muncul, Summer segera bergegas memancingnya ke dalam gudang jerami. Hingga sesampainya di gudang jerami, psikopat yang akan menghabisinya langsung membawa senjata. Tepat pada waktunya, Lucci dan Quinn datang menyelamatkan Summer. Did we do it? Is he dead? Let's go! Yeah, Come on, get in! Come on, let's go! Let's go! He's moving. You gotta run him over. Wait, kill him! Hurry! You gotta run him over! Namun, saat mereka akan pergi, psikopat kembali bangkit dengan topengnya yang rusak. Guys. Quinn. Oh my god, betapa syoknya mereka saat menyadari jika sosok psikopat ini adalah Quinn dari masa depan. Di tengah rasa syok, Summer meminta Quinn untuk segera pergi. Sesampainya di bengkel, Quinn berkata, "Aku tidak akan pernah menjadi seorang psikopat lagi." Sambil bergegas menyalakan mesin, suasana semakin tegang. Di tengah situasi tersebut, Quinn pun menanyakan alasan dirinya melakukan semua ini. Lantas, psikopat itu berkata, "Pada saat itu, aku sedang muak karena sering dibully dan diremehkan oleh pergaulan Summer. Puncaknya, ketika aku diceburkan ke dalam sungai. Namun, berbeda halnya dengan Quinn di masa ini. Dirinya yang akan diceburkan ditolongkan oleh Lucci, sehingga dendam itu tidak akan pernah ada. Namun, kini Quinn yang menjadi psikopat karena sakit hati memutuskan untuk membuat mesin waktu lalu pergi ke masa lalu untuk menghabisi Summer dan teman-temannya. Di tengah obrolan, Lucci yang selesai mengisi daya meminta Quinn dan Summer untuk pergi. Sementara ia akan menyeret psikopat ke masa depan. Saat kembali ke masa depan, Lucci harus adu mekanik melawan psikopat. You're really starting to get on my nerves. Seriously, doubt you enjoyed that as much as I did. Untung saja, dengan senjata casan Tesla, psikopat pun terkapar terkena setrum. Akhirnya, Lucci berhasil menyuntik psikopat hingga mati. Kini, ia yang menemukan sumber daya mesin waktu terlihat bimbang antara kembali ke masa lalu atau tetap di masa depan. Mereka pun lega karena psikopat telah menghilang dari dunia ini. Namun, di saat itu pula, Summer menyayangkan keputusan Lucci yang akan kembali ke masa depan. Tanpa diduga, Lucci pun memutuskan untuk hidup di masa lalu setelah melenyapkan psikopat di masa depan. Lantas, Lucci berkata, "Kehidupan yang aku inginkan sebenarnya berada di tahun 2003. Sementara di tahun 2004 benar-benar membosankan. Karena banyak pinjol slot, pargoy, dan lain-lain." Singkat cerita, Lucci yang mengetahui kisi-kisi masuk NASA langsung berhasil diterima di program magang NASA tahun 2003. Tak cuma itu, Lucci benar-benar memiliki keluarga setelah diadopsi oleh keluarga Summer. As requested, please. The biggest lesson I've learned in life
is to take it, living in the shadow of the past. I was told it's not guaranteed. One moment in space and time can change your love in an instant. Or you can gain a new best friend by giving. That we shouldn't spend too much time regretting the past. Or the only moment worth fighting for is the one happening right now. What we can do is enjoy the moment we're in and hug the ones we love. I always wanted a little sister. Excuse me, I'm Faye. I was born 20 years before you. No, look at us. I'm obvious. Gimana? Cukup seru bukan? Tanpa diduga, sosok di balik topeng psikopat adalah Queen yang sakit hati dan selalu dibully teman-temannya ketika masih SMA. Ia pun membuat mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk menghabisi pergaulan Summer. Namun, secara tidak sengaja, berkat kehadiran Lucci, semua bisa berubah. Dan Queen menjadi teman karib Lucci hingga dewasa. Di akhir cerita, Lucci memutuskan untuk hidup di masa lalu bersama keluarganya setelah diterima magang di NASA. Mungkin cukup segini saja Aldo cerita Time Cut tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.